sahabat otomotif Kompas.com, balik lagi dengan aku Rarin. Jadi ini di sebelah aku udah ada Toyota Fortuner VRZ. Nah, kali ini kita mau nyobain mobil ini lagi sebenarnya, cuman bakal ngasih tahu kalian salah satu fitur yang menarik banget dari Toyota Fortuner ini. Nah, apa fiturnya? Nanti aku bakal jelasin di dalam. Nah, tapi abis itu kita bakal naik yang 4x4 dan kita akan coba off-road sekilas lah sedikit lah. Nah, makanya saksikan terus videonya. Tapi sebelum masuk ke dalam, nah aku mau review singkat tentang eksteriornya. Kemarin kan kita udah review untuk yang tipe ini kita review warnanya hitam, tapi ini warnanya putih dan dia ternyata dual tone nih, keren banget. Untuk GR parts-nya dia warnanya tetap sama ya, warnanya hitam, ada di bagian fog lamp, di bumpernya. Nah, tapi kalau di bagian samping itu di bagian door handle-nya ada di belakangnya tuh ada tambah GR parts warnanya hitam juga, sampai kalau di bagian belakang ada bumpernya, warnanya pun juga sama, masih warna hitam. Overall itu aja kalau dari luar sih. Sekarang kita masuk yuk. Jadi sekarang aku udah dengan Mas Dio di sini. Jadi Mas Dio, ini pertama kali nyobain yang facelift baru ini ya? Iya nih. Kemarin Kemarin kan ya? iya. Kemarin sebenarnya kita udah nyoba. Lu udah ya kemarin udah ya? di Toyota Driving Experience tuh. Oh, tapi kan area kecil. Kecil. Nah, ini baru di jalannya sekarang. Mesinnya sama sih, Mas. Iya, mesin sama ya. Terus kayak kaki-kaki juga basisnya masih sama sih sebenarnya. Secara umum nggak beda jauh ya. BTW ini yang lagi kita coba yang 4x2 ya. 4x2 VRZ. Iya. TSS. Paling TSS-nya sih yang beda kan. Iya, Kalau karena kan dibanding ini yang baru lama. kali ini kan. Ada Fortuner TSS. TSS. Iya. Jadi ada penambahan kayak udah ada lane departure alert, terus dia ada udah adaptive cruise control nih. Ada penonton ya. Tapi nggak bisa auto hold sayangnya ya. Remnya. Karena masih pakai ini yang tuas. Tapi menurut gua fitur blind spot terus yang Berfungsi ya? Berfungsi sih. Karena kan ini mobil gede ya. Asli. Mobil Iya. gede. Jadi itu emang ngebantu banget sih buat pengendara sebenarnya. Betul. Tapi secara impresi berkendara sebenarnya sama aja. Ini yang lama. Dan dia ada fitur baru loh, Mas. Yang bisa dibilang nih baru ada di mobil ini nih. Bener. Dan pertama di Toyota bahkan. Iya, namanya T-InTouch. T-InTouch tuh Keren ya namanya. apa? Kayak Toyota InTouch, kayak semua bisa dalam Banyak tuh. satu genggaman gitu nggak sih? Oh ini ya, all in one gitu ya? All in one gitu. Jadi dia di head unitnya sama di layar RSA-nya ini yang di tengah ini dia udah bisa terkoneksi langsung gitu, Mas. RS itu rear seat entertainment, kan ada yang belum tahu. Iya, betul. Jadi canggih ya, kita bisa nggak usah masang-masang mobile hotspot lagi di dalam head unitnya, itu dia udah bisa pakai wifi dari dia sendiri. Nggak usah konekin gitu ya, Ya, ribet ya. cuman emang pertama kali kita harus punya aplikasi M Toyotanya, download dulu, baru habis itu daftarin Regis dulu di ya. T-InTouch-nya. Ya kurang Gitu. lebih kayak kita daftar wifi, punya modem gitu ya. Jadi Karena berasa nggak sih kalau misalkan pemakaian kuota tergede itu selain di rumah, di mobil tuh sering juga Iya dibuat sih. di entertainmentnya kayak anak-anak pasti kan Iya, nonton YouTube di bener. jalan biar Kalau nggak anak kecil bosen. biar anteng di jalan tuh Betul. nonton YouTube biasanya. Jadi nggak usah ribet lagi. Nih udah ada wifi-nya sendiri, jadi semobil mau device apapun bisa ya. Iya. Dan dia ini terkoneksi langsung dengan Telkomsel ya. Iya, untuk dan stabil kan kalau di mobil tuh Iya, nggak betul. tergantung ini. 3 bulan gratis loh katanya. 3 bulan gratis katanya 150 giga. Iya benar, 150 giga 3 bulan. Nah setelah 3 bulan itu kalian bisa beli sendiri lewat aplikasi M Toyotanya. Karena udah langsung terintegrasi dengan Telkomselnya, Mas. Oh iya. Cuman kalau kita mau beli dari Telkomsel ya nggak bisa malah. Jadi harus dari aplikasi ini ya. M Toyotanya. Iya. Jadi emang head unitnya ini nih yang baru, dia kayak udah punya sistem sendiri ya. Iya. Kayak semacam tablet lah, tapi dia punya
beberapa fitur yang emang jadi unggulan di InTouch. Apa aja sih, Rin? Biasanya sih, Rin? Banyak. Di sini? Jadi di sini dia ada kayak di sini kita bisa akses ke customer service Toyota 24 jam. Jadi kalau kita tiba-tiba ada bermasalah, butuh customer service Toyota, nggak usah khawatir karena 24 jam mereka siaga buat kita. Oke. Itu Terus, satu ya? Iya, itu yang pertama. Ya. Terus ada message center. Apa itu message center? Jadi emang ini baru bisa one way ya dari Toyota ke customer. Misalkan kalau mereka mau nyaranin kita pakai oli yang mana nih. Nah, itu fitur-fitur premium kayak gitu yang dikasih di message centernya. Jadi kalau ada info-info terbaru, update terbaru, langsung dikirim ke konsumen ya. Cuman itu tadi cuman bisa one way dari Toyota ke customer ya. Jadi kita nggak bisa nanya. Kalau mau nanya ya kita ke bengkel. Iya, betul. Terus ada ini Mas, kalau misalkan mau ngelihat harga BBM perbandingan dari Pertamina, Shell atau apa, itu ada fitur fuel price. Jadi nggak usah buka-buka artikel dulu ya. Naik nih, misalkan yang satu harganya berapa, nah itu bakal diupdate 2 minggu sekali. Ya langsung ada tuh ya. Nggak repot ya. Berarti enaknya kita pilih-pilih yang murah aja tuh, bisa Betul, langsung ya. banding-bandingin bisa langsung di situ. Oke. Terus apa lagi, Rin? Terus itu 3 tadi. Jadi di sini di aplikasi InTouch ini kita bisa ngontrol remote mobil kita. Jadi misalkan mau nge-track mobil kita, terus mau ngelihat misalkan mobil kita amit-amitnya dibawa sama orang nih Mas. Nah kita bisa minta tolong Toyota buat matiin mobil. Oh, udah kayak zaman sekarang tuh. Iya, tapi nggak semena-mena mobilnya tiba-tiba mati gitu ya. Jadi tapi kita mesti tadi bandingan empuk sih. Lewat speedernya. Iya kan? Iya kan? Kayak ngelewatin apa kita barusan tadi. Nggak berasa. Jadi sebenarnya aplikasi M Toyotanya ini bisa dipakai beberapa orang. Jadi misalkan ini akun ada sekeluarga, ada bapak, ibu, anak. Nah, itu kalau tiga-tiga yang punya akun sendiri-sendiri itu bisa, Mas. Gitu. Jadi enak ya. Nggak usah repot-repot gonta-ganti handphone device. Atau mesti pakai satu handphone doang, enggak bisa ada beberapa. Apa tuh? Ini di counter setir sendiri tadi. Oh. Jadi kan gue keluar jalur. LDA ya, apa tuh? Lane Departure Alert. Oke. Terus katanya aplikasinya ini emang sengaja dipasang yang penting-penting doang ya, katanya ya? Iya bener. Kenapa kayak gitu? Karena menurut Toyota, menurut mereka tuh yang paling dibutuhkan oleh customer aja lah. Jadi emang disengajain aplikasi tanam, Mas. Kayak di lock gitu berarti. Jadi kita nggak bisa ngedownload apapun biar pertama biar nggak ada virus, terus biar nggak cepat rusak juga. Biar nggak lemot ya. Iya betul. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau suatu saat nanti akan ada aplikasi-aplikasi baru, di-upgrade lah. Oh iya, kayak karena ini kan udah gitu. Android gitu kan. Iya. Jadi ntar kalau ada yang perkembangan apalagi tunggu aja ya. Jadi nggak ketinggalan zaman juga lah. Nah Mas, ini aplikasi yang ada di hati unit depan sama di layar RSE ini beda-beda tau? Oh iya? Jadi di sini ya karena mungkin emang buat driver juga, jadi lebih simple aja. Ini lebih ke fungsional ya kan? Terus di belakang itu lebih ke entertainmentnya banyak. Bisa Netflix, YouTube, bisa Xbox katanya ada ya? Xbox juga ada. Makanya rame banget di belakang. Sistem hiburan di belakang. Kalau yang depan nih untuk fungsional. Karena Fortuner ini kan emang penggunanya ada yang mau nyetir sendiri, ada yang disetirin juga, ada yang berkeluarga juga banyak kan. Iya. Macem-macem lah penggunanya. Love the world, but keep the sky on your mind. Oke, jadi ini kita udah di dalam Fortuner 4x4 yang GR Sport. Dengan Mas Didit di sini, tim dari JJ Logi. Dangerous times, don't fly too high. Ini tanjakan turunan dulu. Miring ya? Miringnya di sebelah sana tapi. Keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.
Belum, jangan di sini dulu. Ini saya baru pakai 4 high, 4H. Mas pernah nyoba ini nggak Fortuner yang lama juga nih, 4x4 yang lama? Pernah. Bedanya gimana menurut Mas kalau dari segi ininya? Kalau suspensinya? dari segi suspensinya udah pasti beda karena yang lama kan belum improve ya. Mm-mm. Nah kalau ini udah lebih stiff dia, agak keras dikit tapi nggak terlalu keras gitu. Tapi kalau dibuat off-road tuh enakan mana sih Mas? Sebenarnya kalau off-road nggak terlalu cepet speednya, masih sama-sama aja. Mm-mm. Tapi kalau udah ketemu off-road, bukan off-road ya, jalan yang jelek yang kayak gini nih, tanah tapi flat, kecepatannya agak tinggi, di suspensi yang baru lebih enak, jauh gitu. Lebih stabil, lebih nggak body rollnya lebih kurang, sama ya lebih ya ujung-ujungnya lebih kestabilan aja sih. Ah ini mau dicoba? Wih boleh Mas. Oke ya. Kita coba high speed. Wah seru. Ah ini emang peruntukannya ya Mas ya. Wow. Nah, kalau di tesnya kondisi kayak gitu baru kerasa mas, gitu. Perbedaannya. Nggak terlalu yang kepental-pental banget gitu di dalam. Berarti Mas Didit overall lebih suka yang baru ini atau yang lama? Kalau dari Buat segi dibuat off-road suspensi, saya lebih suka yang baru ya. Yang baru. Ya, karena tanpa perlu ganti shockbreaker aftermarket yang performance, rasanya udah mirip kayak gitu. Nah, Mas Didit, menurut Mas Didit keuntungan mobil suspensi empuk di medan off-road tuh apa, Mas? Kalau empuk itu keunggulannya kalau pas lagi kayak gini nih. Nih, kalau misalnya keras dia kaku aja gitu. Bannya satunya nggak jatuh. Oh, ini artikulasinya. Artikulasi betul. Kalau sok empuk tuh artikulasinya dia lebih jauh, dia lebih mainnya lebih banyak. Travelnya. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying. Get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Oke guys, jadi kita udah nyobain mau yang 4x2 ataupun yang 4x4. Jadi ini aku rekap dari awal ya. Tadi kan pertama aku udah jelasin tentang si T-InTouch-nya itu ya. Nah, dengan adanya pembaruan di situ, itu jadi semakin ngebuat Toyota Fortuner ini untuk bagian depan jadi semakin canggih lagi di mobility-nya, dan di bagian belakang lebih canggih lagi buat entertainment-nya. Ngebantu banget lah buat sehari-hari gitu. Terus tadi kita udah cobain yang 4x4 juga, off-road dengan teman-teman dari tim JJ Logi. Seru banget sih, dan dengan kaki-kakinya yang baru itu ya, di yang 4x4 yang paling tinggi, nah itu jadi semakin buat mobilnya jadi semakin mumpuni lagi buat menjajal medan-medan off-road kayak gini. Nah, makanya guys, kayaknya semakin bagus sih facelift kali ini dari Fortuner. Dengan harganya nih, aku sambil ngeliat ya biar nggak salah, yang VRZ 4x2 GR Parts itu harganya Rp663.200.000 rupiah. Nah, untuk yang 4x4 yang tipe paling tingginya itu GR Sport harganya Rp761.700.000 rupiah. Nah, jadi dengan harganya dan dengan faceliftnya, gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe di channel otomotif Kompas.com. Sampai jumpa!